Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Hari ini Ibu berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan pemahaman, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari silakan ketua kelasnya, silakan bimbing berdoa dulu. Sebelum belajar maka kita berdoa. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada pagi ini berjalan lancar. Baiklah, sebelumnya didoakan dulu. Alia, Hadir. Aura, Hadir. Khatijah, Hadir. M. Saiful, Gak ada Bu. kemana? Kabur. Kabur, Kokah Kabur, M. Septiansa, Hadir. M. Yusuf, Hadir. Mafiro, apa ini ya? Muti Mahrim, Hadir. Novaldi, Hadir. Putri, Hadir. Ferdi, maaf Ferdi. Hadir. Sukmawati, Luna, Amel, Hadir. Rudi. Hadir. Sudah siap belajar? Ya. Selamat pagi. Baiklah, sekarang guru meminta kalian coba sebutkan barang-barang yang kalian butuhkan sebagai seorang pelajar. Pensil. Good job. Buku. Good job. Kenapa? Hapus menurut garis. Nah, ingat ya, apa yang kalian ingat, barang yang kalian beli itu barang yang kalian butuhkan, bukan barang yang kalian inginkan. Ingat pesan guru. Ya. Belilah barang yang kalian inginkan, kalian butuhkan ya, bukan diinginkan. Kenapa? Apa alasannya? Lebih bermanfaat. Agar lebih bermanfaat. Betul, good job. Kenapa kita tidak boleh membeli barang yang kita inginkan? Karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Misalkan kalian sudah punya sepatu mereknya Adidas. Nah, ternyata ada keluar lagi produk sepatu yang baru lagi. Kalian padahal sepatu yang kalian pakai masih baru, masih bagus. Kalian pengen lagi, beli lagi. Nah, itu bermanfaat nggak itu? Ya. Jadi ingat pesan Bu Guru, belilah barang yang kalian Butuhkan. bukan yang kalian Inginkan. Pintar, good job. Nah, pembelajaran hari ini tujuannya yang pertama kalian bisa mengartikan pengertian produksi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa memahami tujuan kegiatan produksi. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor dari kegiatan produksi itu sendiri. Paham ya, Pak ya? Nah, di situ juga nanti waktu ada kegiatan pembelajaran ini ada asesmen yang guru nilai, yaitu proses pembelajaran yang guru nilai. Yang pertama tadi asesmen spiritual, yaitu bagaimana sikap kalian bersama kelompok, saling menghargai, tidak bicara sendiri waktu proses pembelajaran diskusi. Nah, itu ya. Terus yang kedua itu aktifan kalian waktu kegiatan pembelajaran yang kedua. Nah, sudah siap belajar? Ya. Siap. Sekarang perhatikan di sini Bu Guru punya sebuah gambar. Ini gambar yang pertama. Ya. Apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Mobil di depannya apa mobilnya? Rusa. Nah, kegiatan apa yang sedang berlangsung pada proses ini? Produksi.
Gambar yang kedua. Produksi. Nah, ini apa nih? Kegiatan apa ini? Jahit. Menjahit. Bentar. Kelihatan kan kalian? Iya. Nah, itu apa itu? Kegiatan apa itu? Menjahit. Bagaimana proses produksinya? Coba, ceritakan. Jahit baju. Prosesnya bagaimana? Yuk. Mengubah benang menjadi selai. Nah, mengubah benang menjadi selai kain, terus Dijahit. Nah, ini namanya produksi apa ini? Kalau di lingkungan bidang ekonomi produksi bidang apa ini? Bidang. Ayo. Bidang sekolah Anda. Kon. Konversi. Tuh, tepuk tangannya mana? Ya, betul. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Pada tahap ini, adik-adik sebelumnya bukunya dikeluarkan dulu ya, belum dikeluarkan buku. Ayo, buku paketnya dikeluarkan. Nah, Bu Guru meminta kalian membentuk suatu kelompok diskusi, ya. Nah, aturan mainnya setiap anak akan maju mengambil nomor. Bu Guru sudah menyiapkan nomornya. Kalian ambil nanti urutannya nomor 1 sampai nomor 5 yang kebetulan memegang nomor ya menjadi satu kelompok. 6 sampai 10, nah, itu dan seterusnya. Karena di sini hanya ada 14 orang, berarti yang satu kelompok hanya ada 4 orang. Siap ya? Yuk, dulu dari kelompok mana dulu? Sini. Oh, yang dulu ayo sini. Maju aja, maju deh. Ambil satu nomor deh. Ya, ambil nomor 1. Ambil. Bajunya dimasukkan dong. Gak separuh ini, Bu. Nomor 1. Dan ini yang itu. Nah, yuk, duduk. Duduk dulu, ayo lanjut. Ayo dong. Ayo nak, ayo cepat lanjut, gak usah takut. Takut aja. Yuk, lanjut. Lanjut. Ya. Duduk pelan-pelan dong. Ayo, sini kelompok sini, ayo Mbak, sini Mbak. Ayo Mbak, ambil nomor Mbak. Tuh, ayo Mbak. Ya, ayo Mbak. Yuk. Ayo. Bisanya ini wes, ayo. Bagian nomor berapa ini? Ya, habis ya. Yuk, dibuka semua. Undiannya, nomor undiannya dibuka. Yang nomor 1 sampai 5 membentuk satu kelompok. Ayo. Ayo weh. Ayo. Nomor 1 sampai 5, kelompok 1 mana? Yuk, tanda dibuka sih nama kelompoknya. Tambah 2. Coba. Saya. Ayo, Bu. Langsung dulu, anak-anak.
Sudah siap kita mulai pembelajarannya? Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Bu Guru mempunyai video pembelajaran tentang tema kita kali ini. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, khususnya di bidang produksi ya. Sama disimak ya videonya. Diperhatikan itu videonya. Nanti kalian akan mendengar juga.
kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna ya. Nilai guna barang dan jasa, barang atau jasa. Nah, nilai guna ini setiap benda itu berbeda-beda. Nilai guna ini ada 4 macamnya, ada 4 nilai guna dari benda. Yang pertama, nilai guna bentuk ya. Terus yang kedua, nilai guna tempat. Yang ketiga, nilai guna waktu. Dan keempat, nilai guna kepemilikan. Nah, sekarang kita jelaskan dulu. Nilai guna bentuk. Suatu barang akan lebih berguna jika bentuknya mengalami perubahan. Contohnya tadi dilihat TP ya, kacang kedelai. Kacang kedelai harganya misalkan belinya harganya 5.000 1 kilo. Nah, itu kurang bermanfaat, kurang berguna. Kenapa? Kurang bentuknya kurang menarik. Nah, jadi harganya dijual murah. Setelah kita olah menjadi tempe, tahu ataupun susu kedelai akan lebih mahal harganya. Itu yang pertama. Untuk nilai guna tempat, suatu barang akan mengalami kegunaan yang lebih berguna apabila tempatnya berpindah. Contohnya, ya apa? Coba sebutkan nilai guna tempat. Contohnya, pasir sayang, pasir. Nah, pasir kan kawan-kawannya kan ada di sungai, ya. Pasir harganya mesti murah kalau di situ, kurang berguna. Tapi kalau pasir sudah dibawa ke toko bangunan akan lebih bermanfaat dan lebih mahal harganya. Yang ketiga, nilai guna waktu. Apa tadi contohnya? Kayu. Kenapa kayu? Ada apa dengan kayu? Kenapa produksi disebut tujuan dari produksi disebut menghasilkan barang dan jasa?
Bu Guru pengen membuat suatu produksi usaha. Nah, terus Bu Guru kan otomatis membutuhkan tenaga kerja. Tujuannya apa? Apa yang bisa dihasilkan? Uang. Kenapa Bu harus merekrut karyawan? Agar bisa membantu guru. Nah, kalau saya bilang Bu Guru apa yo? Meningkatkan apa itu? Meningkatkan kesejahteraan. Ayo meningkatkan lapangan kerja. Meningkatkan lapangan usaha, lapangan pekerjaan. Meningkatkan lapangan usaha. Artinya dengan adanya kegiatan produksi, nah kebanyakan produksi ini kan dalam kapasitas besar ya, seperti industri. Mereka juga akhirnya membutuhkan tenaga kerja. Jadi mereka dengan secara tidak langsung akan mengurangi apa? Mengurangi kata lapangan usaha. Lain dari apa namanya? Tujuan dari produksi, kegiatan produksi itu sendiri. Dari sini kalian sudah paham? Paham belum? Coba sekarang diulangi lagi. Contoh, nilai guna waktu. Payung lebih bermanfaat, lebih berguna saat musim hujan. Nilai guna bentuk. Kenapa TB? Ini adalah tujuan dan dari kegiatan produksi. Nah, sekarang kita faktor-faktornya. Yuk, faktor kegiatan produksi. Ya, faktor dari kegiatan produksi ini dibagi menjadi dua faktor. Faktor asli sama faktor turunan. Nah, faktor asli sendiri ini dibagi menjadi dua lagi, faktor alam dan faktor tenaga kerja. Nah, faktor alam ini semua yang ada di alam, yang disediakan oleh alam baik langsung ataupun tidak langsung, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya apa? Sayur, tanaman, kayu bisa. Apa lagi? Barang-barang tambang. Terus tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan orangnya yang bekerja di bidang produksi. Ini ada tiga macam. Yang pertama terdidik, terlatih, dan yang terakhir tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, terdidik ini aslinya mereka itu mengalami, memasuki pendidikan formal. Contohnya siapa? Seorang guru, ya, terus seorang tentara, polisi. Sebelum mereka terjun ke masyarakat, mereka akan mengikuti pendidikan formal, pendidikan resmi, ya itu ya. Terus terlatih ini mereka itu orang-orang yang memiliki keterampilan khusus. Montir, apa lagi? Sopir, menjahit. Nah, itu betul. Terus yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi mereka tidak mempunyai keterampilan. Dengan tanpa keterampilan pun mereka bisa melakukan kegiatan yang mereka lakukan. Contohnya, tukang sampah. Mereka tidak membutuhkan pendidikan khusus. Nah, seperti itu ya. Sekarang faktor turunan. Faktor turunan itu ada dua. Yang pertama modal, yang kedua kewirausahaan. Nah, ini modal. Modal di sini tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa mesin, tanah, bangunan, ya. Itu termasuk modal. Sedangkan kewirausahaan yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola suatu usaha sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Itu adalah jiwanya, berarti ya jiwa anaknya seorang itu dia bisa tidak mengelola perusahaan ini. Seperti itu. Bisa tidak misalkan sebuah perusahaan kafe dikelola oleh Budi, mampu tidak Budi
pengembangan perusahaan kafe ini? Bisa nggak perusahaan kafe ini menghasilkan laba ya? Bisa. Seperti itu namanya kewirausahaan. Paham ya adik-adik? Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Nggak ada. Nah, kalau sudah paham tentang pengertian dari kegiatan produksi ini, guru sekarang akan memberikan tugas buat kalian. Di mana tugas ini kalian kerjakan secara kelompok. Guru lihat nanti aktivitasnya yang aktif atau tidak, nanti dinilai secara langsung. Di sini ada 2 bentuk lembar kerja. Jadi setiap kelompok nanti guru diadakan lembar kerjanya, ya. Satu kelompok mendapatkan 2 lembar kerja. Kalian kerjakan semuanya, dua-duanya. Nanti bikin video, misalkan di sini kelompok apa? Produsen ya. Kelompok produsen mengerjakan presentasi lembar kerja yang pertama. Nanti itu seperti itu ditentukan sama guru. Yo, sudah silakan dikerjakan. Guru beri waktu berapa? 10 menit cukup? Yo. Ayo berbagi tugas, kalian berbagi tugas. Namanya ditulis. Nama? Ya. Yuk, bekerja sama. Nah, ada yang mencari jawabannya di sini di buku. Kalau ada yang bawa HP tidak apa-apa, dikasih buat Google tidak apa-apa. Yang ini ya, ini kan kalian pahami dulu tentang hidroponik. Hidroponik itu kan menanam tanaman tanpa tanam. Nah, itu apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan menanam hidroponik? Nah, itu tulis sudah seperti itu ya. Ayo silakan. Ini kita tadi kegiatan produksi konversi ya, siapa di pabrik sebuah area. Ini apa saja yang dibutuhkan dari pabrik ini? Dari gambarnya kalian lihat, yang dibutuhkan dari ini gambarnya apa saja? Ini apa saja? Kita pertama yang kedua ini. Seperti ya, memperbaiki dan mendapatkan nilai jual yang itu ya. Yuk, Bu, mau nanya, yang faktor-faktornya itu maksudnya ya. Sini ya, di sini perhatikan dulu, ini kan ingin menanam orang menanam polyore ya, caranya menanamkan dengan sistem hidroponik. Sistem hidroponik itu kalian pahami dulu, hidroponik itu apa? Menanam sayuran di barang-barang biasa. Tanpa membutuhkan tanah ya, hidroponik itu menanam Jadi ada bolongan atau kali-kali. Waktu apa ya? Faktornya apa saja? Bukan main-main kayak hidroponik itu. Apa aja gitu kan? Pak ya, Pak. Terus apa lagi? Terus nah, kita cuma butuh pipa.
Bapak. Mesin ya. Jadi ini datang Ini anu Apa tadi? Apa? Yang ini ya? yang itu dulu. Apa tadi? Barang yang dititipkan. Ya. Ayo berbagi peran. Jadi misalkan yang satu mencari buku paket, yang satu kalau aku bisa menjadi transaksi mencari di Google, ayo. Ayo kerjakan bersama. Ada ini, kau punya tipe Itu itunya. Media tanam, iya media tanam itu tempat untuk menanam itu namanya rockwool, ya. pipanya. Pipa pipa sendiri, nah ada pipanya. Nah kalau biasanya kita tahunya kan yang pakai kresek itu ya, yang itu tuh walu bag, kan seperti itu rockwool itu hampir sama dengan itu media tanamnya ya, alat untuk menanam itu rockwool. Yang ini ya, ini ditanami dulu kata-katanya kan. Ini kosong nih ditanami sayuran dengan sistem hidroponik. Nah, kalian jelaskan sistem hidroponik itu bagaimana? Apa kalian? Nanam tanaman. Nanam tanaman tapi tidak menggunakan tanah. Jadi dia pakai media tersendiri ya. Kalau kita misalnya nanamnya pakai itu yang pakai polybag, yang pakai kresek hitam ya. Nah tapi kalau ini hidroponik ini namanya tempat medianya itu namanya rockwool. Rockwool. Ya. Taruh di tembok dulu. Oke, medianya untuk menanam ini hidroponik ini namanya rockwool. Nah ini faktor apa saja yang dibutuhkan ahli untuk bisa melakukan sistem tanam hidroponik ini? Kalian uraikan. Misalkan, misalnya ya faktor alam. Contohnya apa itu? Air, bibit. Nah ya, cuaca itu kan dari alam. Itu faktor alam itu dari satu faktor alam. Faktor modal. Namanya satu kelompok itu harus bersatu, jangan jadi sendiri. Ya. Sudah Bu. Ya. Tunggu lagi waktunya, ditambahi waktunya karena dua kelompok yang lain masih belum, jadi ditambahi lagi waktunya. Lagi waktunya.
proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Apa ada? Buat mobil yang berguna Kan ada yang dijelaskan itu ya. Ini apa namanya ini? Kriteria dari adalah menggunakan tanah. Memang ya hidroponik ada hidroponik sama dengan menanam tanaman yang adalah membutuhkan tanah. bisa dipakai, ya seperti baju, bisa dipakai ya sebagai bibit bahan atau digunakan. Contohnya baju. Karena saya faktor apa lagi yang dibutuhkan? Dari ini kan ada faktor modal. Faktor produksi ada 4 itu. Ada operasi sama faktor turunan. Nah, yuk bukan faktor apa lagi yang ada di situnya? Ayo, ini kalau ada yang nyari di HP, yang bawa HP, nggak apa-apa, silakan. Ayo. Ayo, cari dibantu temannya di sini dibaca, ayo. Ayo. Di Oppo, ayo kerja kelompok masyarakat ini. Sudah kelompok produsen. Sudah.
gambarnya mobil rusak diperbaiki menjadi baru sehingga mempunyai harga jual yang tinggi. Yang nomor 2 itu adalah kegiatan produsen atau konveksi. Dari industri penjahit, bahan-bahan yang digunakan adalah faktor-faktornya yang diperlukan adalah mesin jahit, jarum pentul, benang, meteran, gunting, wol, spool, pendedes, bantalan jarum, dan jarum jahit. Dan aktivitas peserta didik juga itu adalah berbicara tentang hidroponik. Arti dan hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media. Faktor-faktornya ada alam, cahaya, kualitas air, oksigen, nutrisi, suhu dan pH, larutan, dan nutrisi hidroponik. Modalnya cukup rumah kaca 50.000 per meternya dikali 40 meter sama dengan 2 juta. Galon air 100 liter itu 300.000. Dan bibit tanaman kayu nutrisi untuk air 30.000 per kilo. Ya, itu adalah hasil presentasi dari kelompok apa itu konsumen ya. Kelompok konsumen, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Gimana? Enggak. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada. Ada Minadi. Sudah? Puas dengan jawaban dan hasil diskusi dari kelompok? Ya, tepuk tangan dari kelompok konsumen. Selanjutnya. Ya, perhatikan semua, ini adalah kelompok 2, kelompok distributor yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, geser ke sini adik, biar bisa masuk. Ayo. Di gambaran pertama itu menunjukkan produksi ini mobil untuk meningkatkan nilai jual. Faktor-faktor yang dibutuhkan antara lain plastik, baja, karbon, fiberglass, dan lain sebagainya. Yang nomor 2 itu produksi pakaian untuk meningkatkan nilai jual. Faktor-faktor yang dibutuhkan antara lain jahit, benang, kain, jahit, dan lain-lain. Lanjut. Hasil pengamatan yang kedua. Hidroponik adalah sistem menanam tanaman tanpa menggunakan tanah. Faktor alam, air, tanah, sinar matahari, dan bibit tanaman. Ya, ayo kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah puas dengan hasil diskusi yang mereka lakukan? Sangat kuat. Perasaannya apa? Hasil diskusinya hampir sama semua ya? Jawabannya hampir sama ya? Ya, terus pasti kan ada jawaban lain. Nanti kalau butuh tambahan pasti ada itu. Yang faktor itu faktornya itu banyak itu. Sudah itu hasil diskusi? Yang lain? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir kelompok 3, ayo.
Dari kelompok Aduh. kita. Hasil pengamatan dari kelompok produsen. Gambar kerja 1, gambar kerja siswa 1. Gambar 1, sebuah bodi mobil yang belum sempurna dan harus disempurnakan melalui proses produksi. Gambar 2, seorang produsen yang melakukan produksi yang menghasilkan barang, contoh baju untuk dipakai atau digunakan. Komponen yang dibutuhkan dalam menanam sayur dalam sistem hidroponik. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik adalah hidroponik adalah cara menanam tanaman tanpa tanah atau menggunakan media lain seperti rokok. Faktor-faktor yang dibutuhkan yang pertama adalah faktor alam, yaitu air, bibit, dan matahari. Faktor yang kedua yaitu faktor alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah mesin pengalir air, pipa, kapur, dan vitamin untuk tumbuhan. Faktor yang ketiga adalah tenaga kerja, tenaga kerja atau produsen. Dan faktor yang keempat adalah faktor modal, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan hidroponik tersebut. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan ditanggapi, mungkin ada pertanyaan? Ya ada. Nggak makan dulu dong. Tidak? Ya. Puas? Puas. Ayo, sekarang pasangan buat kelompok produsen. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama tentang hasil dari pengamatan masing-masing kelompok. Begitu lihat, hampir semuanya itu jawabannya mirip-mirip. Nah, ya. Ya, sekarang kita bahas bersama. Dari lembar kerja siswa yang pertama, amatilah gambar tersebut. Di situ ada dua gambar ya. Yang pertama, gambar pertama itu gambar tentang produksi mobil rusak. Yang kedua itu ada gambar industri yang sedang memproduksi baju, industri konveksi. Tuliskan hasil pengamatan Ananda dan uraikan terkait gambar tersebut. Yang pertama itu hampir semuanya jawabannya benar, yaitu di situ menceritakan tentang produksi mobil yang belum jadi atau mobil yang rusak yang diolah lagi, diproduksi lagi di pabriknya agar menjadi produk yang baru dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Oh iya, oke. Terus gambar yang kedua itu adalah konveksi, ya, industri konveksi. Jadi kalian harus bisa membedakan mana penjahit kecil dan mana sebuah industri. Ya, industri. Kalau ini bukan kecil lagi, nak. Tadi yang kalian bilang hanya mesin jahit. Mesin jahit bukan mesin jahit yang manual. Kalau sudah konveksi seperti ini, yang pakai mesin. Nah, itu di situ adalah ada faktornya. Yang pertama mesin obras yang dibutuhkan ya. Terus mesin jahit kecepatan tinggi. Jadi tidak menggunakan mesin jahit yang jadi pakai kaki itu lagi ya. Jadi karena ini sudah bentuknya industri, bentuknya kapasitasnya besar. Terus yang ketiga setrika uap untuk mendinginkan pakaian. Terus yang keempat mesin pres kancing untuk membuat kancing itu lubang kancingnya dia. Terus mesin potong. Nah tadi Bu Guru juga mendengar ada yang membutuhkan jarum pentul. Ayo, tadi kayaknya dia menyebutkan siapa membutuhkan jarum pentul. Ya. Adik, perhatikan ya, ini kapasitasnya sudah industri besar, ya, bukan perorangan lagi. Jadi mereka sedikit banyak tidak membutuhkan jalur pentul. Bisa dibayangkan kalau industri konveksi memakai jalur pentul, butuh berapa ratus jalur pentul ya kan? Nah, ya, jadi jalur pentul itu tidak dibutuhkan di industri besar seperti ini, kecuali kalau masih bentuk industri rumah tangga kayak menjahit perorangan itu, ya, seperti itu. Nah, terus untuk kegiatan yang kedua, di sini ada sebuah cerita. Ali seorang pemuda yang masih berusia 18 tahun, namun jiwa wirausahanya sudah mulai terlihat sejak masih di
kelas 7 SMP. Dengan mengikuti kegiatan kewirausahaan yang ada di sekolahnya, Ali berencana akan memanfaatkan pekarangan rumah yang masih kosong untuk ditanami sayuran dengan sistem hidroponik. Berdasarkan teks tersebut, Ananda uraikan faktor-faktor produksi yang harus Ali siapkan untuk menanam sayuran dengan sistem hidroponik dan hasilnya presentasikan di kelas, di depan kelas. Nah, kalian harus bisa memahami dulu sistem hidroponik itu apa. Yo, Hidroponik adalah cara menanam tanaman tanpa menggunakan tanah. good. Metode menanam tanaman tanpa menggunakan tanah. Jadi tanaman ini tidak langsung ditanam ke tanahnya. Dia membutuhkan media tanam khusus yang biasanya disebut rock wool. Ya, kalau kita tahunya polybag ya, yang pakai kresek warna hitam, dengan ini rock wool. Faktor-faktor yang dibutuhkan Ali yang pertama faktor alam, yaitu ada air, benih, udara, iklim, dan cahaya. Yang kedua faktor modal, uang. Otomatis kan membutuhkan uang karena biasanya untuk media tanam hidroponik ini biayanya sangat mahal. Faktor modal itu ada uang. Media penanaman, faktor tenaga kerja terlatih. Di sini yang dibutuhkan berarti yang masuk dalam faktor ini adalah faktor kerja terlatih. Kenapa? Karena memahami dia betul memahami teknik bertanam dengan hidroponik. Jadi tidak semua orang bisa melaksanakan tidak semua orang bisa melaksanakan menanam secara hidroponik karena butuh keterampilan, butuh pendidikan khusus begitu ya. Yang keempat faktor kewirausahaan. Jadi mengolah dan menjalankan semua faktor produksi artinya Ali membutuhkan faktor kewirausahaan. Ali harus bisa mengelola faktor-faktor yang ada agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tunggu sebentar ya, bisa jalan sebentar.
Nah, dari hasil diskusi tadi kita dapat menyimpulkan. Yuk, apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil diskusi kita tadi? Dari 3 kelompok yang sudah maju, apa sih kesimpulannya untuk hari ini? Yuk, kesimpulannya dari hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor produksi sangat dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Dan keempat faktor produksi ini sangat saling berhubungan, tidak bisa dipecah salah satunya. Misalkan kalian punya jiwa kewirausahaan, sudah ada faktor alam, sudah punya ya, faktor modal, tinggal faktor modal yang belum kalian punya. Bisa tidak berjalan? Bisa tidak berjalan? Ada deh? Tidak bisa. Kenapa? Saling berhubungan. Misalkan kalian sudah punya jiwa kewirausahaan ya seperti tadi, tapi modalnya tanahnya sudah ada, punya apa namanya dari faktor alam sudah ada, tapi kalian tidak mempunyai modal, tidak akan terlaksana seperti itu. Contohnya kita bersama, kita mempunyai satu kelompok, kita punya ide akan membuat perusahaan tempe atau paling tidak susu kedelai. Nah, kita sudah punya kedelainya, kita tanam sendiri, sudah ada kedelainya, tapi kita tidak punya mesinnya untuk mengolah kedelainya menjadi susu. Apakah bisa terlaksana? Tidak. Jadi faktor-faktor produksi antara faktor yang satu dan yang lainnya saling berhubungan. Ya. Hari ini yang mendapatkan ongkos terbanyak dari guru yang mendapatkan jumlah 4 kelompoknya produksi. Yang paling aneh di sini kelompok produksi.
tugas untuk kalian. Waktunya jam berapa sekarang? Orang berapa menit? Jam 12. Ini berarti jam setengah 12. Berarti ini tugasnya ini kalian bawa pulang, nanti pertemuan lagi dikumpulkan ya. Ya. Ya, satu orang satu. Ini tugas individu. Ya. Ini yang dikumpulkan aja nih nanti buat penilaian dulu. Kamu tugas kelompoknya dikumpulkan jadi satu. Dan penilaian apa? Ini bisa dibuat PR ya. Nanti kalau ketemu lagi pelajaran orang tua kita kurang ya. Tadi sudah pakai banyak kok. Nah, ayo deh ini. Ya, sudah ya. Ya. Sudah? Nah, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan distribusi. Nah, terima kasih untuk semangat kalian hari ini mengikuti pembelajaran dulu dari awal sampai akhir dan semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat dan dicerna dan dimengerti oleh kalian semua. Baiklah, untuk akhir pembelajaran ini kita baca hamdalah bersama-sama. Sampai ketemu pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.